Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima adalah dengan berbekam sesuai dengan sunnah yang dilakukan, dicontohkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari Ibu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang malam saat beliau diisrokan, bahwa beliau tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka memerintahkannya, perintah agar umatmu berbekam. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2053, Ibnu Majah nomor 34077, dan disahihkan oleh Syekh Al-Banani dalam Shahihul Jami nomor 5671. Bekam itu mempunyai banyak nama. Misalkan di Sumbawa bekam namanya cantuk, kemudian di Malaysia bekam, di Jawa juga bekam, kemudian di Arab Saudi hijamah, di Inggris bullcoping. Ini banyak masih nama-nama bekam di daerah lain. Kemudian bekam itu sendiri adalah merupakan pengobatan ala Rasulullah SAW yang dicontohkan dan dilaksanakan, kemudian dianjurkan kepada umatnya, yaitu pengokopan pada sebagian kulit, kemudian ditorahkan, kemudian kembali untuk mengambil darahnya, untuk menghilangkan darah-darah yang kotor atau metabolisme atau sari-sari makanan yang di dalam kulit, sehingga manfaatnya banyak sekali. Ada beberapa manfaat daripada bekam adalah antara lain yaitu menstabilan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, mengeluarkan sitokin dalam badan, mengembalikan paras normal kolesterol dan asam urat, menghilangkan angin dalam badan, meningkatkan imun, mengurangi risiko penyakit dan menurunkan paras gula, serta mengeluarkan hormon bahagia. Maka barang siapa yang ingin bahagia dan sehat, silahkan untuk berbekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nasihi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al-Imran ayat 102. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat bersama di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah, selanjutnya khatib tidak lupa dan tidak bosan berwasiat kepada diri sendiri ataupun juga para jamaah Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebaik-baik bekal saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini kami mengangkat tema menjaga pola hidup sehat sesuai dengan agama Islam. Cara dan pola hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini tentu tidak terkecuali dalam menjaga kesehatan badan kita. Dalam hal ini, Islam telah mengajarkan kepada kita tentang pola hidup sehat yang telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak zaman awal perkembangan Islam itu sendiri, yaitu sebelum ditemukan cara pola hidup sehat dengan cara modern yang sekarang ini. Adapun cara dan pola hidup sehat di dalam Islam antara lain, yang pertama, makan dengan makanan yang baik dan tidak berlebih-lebihan. Para ahli kesehatan telah memberikan gambaran bahwa penyebab timbulnya penyakit pada tubuh manusia pada dasarnya disebabkan karena faktor kejiwaan dan pola makannya. Mengkonsumsi makanan yang baik dan berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang menyerang pada organ tubuh manusia. Oleh karena itu kita harus menghindari pola makan yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyya ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi
bersih dan diolah sedemikian rupa sehingga memenuhi standar kesehatan yang layak dikonsumsi. Dan yang terpenting adalah makanan itu terjamin kehalalannya oleh syariat Islam. Menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Syairi dalam kitab Mifasul Muslim, maksud dari makanan tersebut yang baik adalah makanan yang halal, bersih dan tidak menjijikkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, ususinatakum iknaquli masjidi wa kulu wassarubu wa la tusfiru innahu la yuhibbul musrihin." Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus dan setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa beliau makan jika telah merasakan lapar dan makan tidak sampai berlebihan atau kekenyangan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup merupakan salah satu kebutuhan badan yang mesti harus dipenuhi setelah seharian penuh beraktivitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika tidak terpenuhi tentu akan menjadikan badan tidak sehat, lungkrah, lemah dan loyo, yang bisa mengakibatkan timbul gangguan kesehatan badan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya lebih takut dan lebih takwa kepada Allah daripada kalian semua. Akan tetapi aku puasa juga berbuka, aku sholat juga tidur, dan aku juga punya istri. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, berolahraga. Olahraga juga bisa sebagai wahana untuk mewujudkan kebugaran dan kesehatan badan. Sebab jika badan tidak digerakkan tentu akan kaku dan kencang. Hal ini bisa berakibat peredaran darah kurang lancar, yang tentu akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti darah tinggi, jantung, asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya. Badan yang sehat dan kuat serta perkasa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan jenis olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Baihaqi adalah antara lain berenang, menunggang kuda, dan memanah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud memperjelas bahwa beliau juga pernah berlari-lari sama istrinya Aisyah, istri beliau. Untuk di zaman modern seperti sekarang ini, jenis olahraga semakin beragam sehingga kita memilih jenis olahraga yang tepat sesuai dengan kondisi kita masing-masing, baik dalam kondisi fisik, kondisi kesukaan, dan faktor usia kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga kesucian badan. Badan, pakaian, dan lingkungan hidup dan bersih akan tampak indah, rapi, dan asri, yang secara fisiologis akan menambahkan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, badan, pakaian, dan lingkungan yang kotor dan najis tentu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka secara khusus Allah memerintahkan agar kita selalu berpakaian yang
bersih dan suci. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima adalah dengan berbekam sesuai dengan sunnah yang dilakukan, dicontohkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang malam saat beliau diisrokan, bahwa beliau tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka memerintahkannya, perintah agar umatmu berbekam. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2053, Ibnu Majah nomor 34077, dan disahihkan oleh Syekh Al-Banani dalam Shahihul Jami nomor 5671. Bekam itu mempunyai banyak nama. Misalkan di Sumbawa bekam namanya cantuk, kemudian di Malaysia bekam, di Jawa juga bekam, kemudian di Arab Saudi hijamah, di Inggris bull coping. Ini banyak masih nama-nama bekam di daerah lain. Kemudian bekam itu sendiri adalah merupakan pengobatan ala Rasulullah SAW yang dicontohkan dan dilaksanakan, kemudian dianjurkan kepada umatnya, yaitu pengokopan pada sebagian kulit, kemudian ditorahkan, kemudian kembali untuk mengambil darahnya, untuk menghilangkan darah-darah yang kotor atau metabolisme atau sari-sari makanan yang di dalam kulit, sehingga manfaatnya banyak sekali. Ada beberapa manfaat daripada bekam adalah antara lain yaitu menstabilan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, mengeluarkan sitokin dalam badan, mengembalikan paras normal kolesterol dan asam urat, menghilangkan angin dalam badan, meningkatkan imun, mengurangi risiko penyakit dan menurunkan paras gula, serta mengeluarkan hormon bahagia. Maka barang siapa yang ingin bahagia dan sehat, silahkan untuk berbekam. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, dan perlu kami tegaskan kembali bahwa untuk hidup sehat itu perlu satu, konsumsi dengan makanan yang baik dan tidak berlebihan. Yang kedua, istirahatlah dengan cukup. Yang ketiga, berolahraga yang cukup. Yang keempat, menjaga kesucian badan dan pakaian serta lingkungan sekitarnya. Yang kelima adalah dengan berbekam. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafafi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, mengakhiri khutbah hari ini, mari kita berdoa dengan khusyuk dan penuh harapan, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan istiqomah dalam menjaga pola hidup sehat. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amri khutsuma khalaqakum kama khalaqul wa'idin dan amal qawlatul minal insa ila ya'budun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi
dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa ya Rasul Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man awat innaka sami'u qaribu bidarat wa qadadal hajat. Allahumma fir lana dunubana wa ghafir lana wa sayyidana wa al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah radisikni ilma warzuqni wa ma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan rezeki wa qablatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal hafaidh hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.